fans dari terbaik di Bukan fans, apa? relawan. Relawan dari salah satu klub yang pernah menjadi Serie A tuh kayak ini ya, Liga Inaugurasi ya? Masih. Iya, masih. Enggak, kalau dikelilingi kan semuanya kecuali Mas Tio. Nah, satu ada Interista. Iya. Ini dia. Saya udah pernah bilang ke Anda ya. Fitnahan itu lebih kejam daripada dituduh saudaranya menteri. Menteri siapa tuh? Menteri siapa, Mas? Adalah. Fitnahan itu lebih kejam. Ya kali ini masih tanpa Cipeng ya. Dokter Jawa masih saya culik teman-teman, masih bersama Dokter Papua di sini. Dokter Jawa lagi latihan, dia mau ikut Berlin Run katanya. Berlin Marathon. Berlin Marathon. Berlin Run. Berlin Marathon. Berlin Marathon. Ya, dia sekarang sedang intens latihan di hutan-hutan dikejar harimau. Harimau Malaya. Harimau Malaya. Harimau Malaya. Tapi ini dokter juga. Santai, jadi fokus Iya. aja lari terus, maraton terus ya. Kalau bisa lari di pegunungan-pegunungan Papua. Supaya saya tetap di sini terus karena Anda tidak akan kembali. Saya akan menyuruh, hei Stefanus, turun ya. Ya tapi tamu kita kali ini spesial. Yoi. Halo. Ferry Irwandi. Emang ada tamu nggak spesial, Bang? Ada Hibzi Koir. Gak tahu bola nih. Oke. Kenapa itu? Gak tahu bola. Terus kenapa diundang? Last minute itu, Bang. Kasih tahu. Jadi pertama kita pilihannya siapa? ada komika namanya Benny, tahu nggak? Iya, tahu. Yang mirip Sukun mukanya. Iya. Nah, dia mau diundang tapi ternyata dari ada beberapa pihak yang tidak menyetujui dia diundang. Sehingga Mukanya nggak lulus sensor ternyata. Iya, sama Benny itu ternyata orang yang pernah reinkarnasi tapi inget dulunya dia siapa. dia ingat dia Ingat reinkarnasi. dulu. Oke. Akhirnya diganti Hibzi itu, dan Hibzi pengetahuan bolanya cuma 2. Apa? Thuram sama Buffon. Dua tapi berkualitas. Berkualitas. Betul, ya. berkualitas. Tapi Betul. Juve berarti itu selain bisa antara dia suka Juve atau Parma. Dari Parma. Kalau Tiga Juve tahun berarti, terakhir Juve dia. berarti baru Bang Ferry Irwandi, Baru Bang Elo. Ferry. Elo Juve. Oh, baru 2 Juve. Bukannya ini. Elo Roma ya katanya? Juve dia. Juve. Di Juve. Juve. Anda lupa, saya kan sebelumnya bintang tamu juga. Oh iya, dia juga bintang Saya tamu. pertama kali Juventini di sini. Indonesia udah mengenal Anda Interisti, Mas. Waduh, sumpah saya udah blok-blok tuh. Orang-orang, suruhan-suruhan Anda tuh. Bisa-bisa aja itu kayak. Kan bagus banget Interisti, Mat. Iya. Inter Milan Iya, lagi juga udah. Kan secara objektif kan kuat kata Muhammad. Iya. Kalau kamu harus mengakui kalau punya paman namanya Veron. Ya mending dibilang Laziale aja dah. Sekarang juga pernah Lazio, Parma. Veron pernah ke MU. Iya. Ya, kalau ngomongin MU, Premier League sudah dimulai pekan lalu ya. Dan Dan sesuai hasil prediksi kami, iya betul. Ya betul, seperti yang diprediksi orang adalah Manchester United kalah lawan Arsenal 0-1. Ya. Gak apa-apa. tapi main bagus. Aku happy, bagus. nontonnya happy. Untuk pertama kali kok saya kaget ya bisa kayak gitu mainnya. Ya. Asalkan besok-besok juga kayak gitu mainnya. Kan biasanya udah bagus, bis itu goblok lagi. Ya biasanya lawan Arsenal kayak gitu, lawan Fulham goblok Goblok lagi. lagi. Gobloknya tapi goblok terus. Terus ada satu pertandingan bagus kita lupa semuanya. Lupa. Besok goblok lagi. Bang Ferry nonton nggak kemarin? Apa MU? MU Arsenal. Gila, banyak waktu gue lebih penting lagi. Men, gini, bahagianya jadi fans Juventus ya, Iya, kesal-kesalnya kita kan. Wah, ada fans MU. Kayak lu Oh, tau iya, gak sih? masih ada di. Nih, ada cerita antara tukang manggis, tukang duku sama tukang duren. Oke. Oke, ada cerita nih. Jadi ada 3 orang pemaling buah. Oke. Pemaling buah ketahuan dihukum, buah harus disumpel ke Iya. yang buah duku yang pertama ketahuan orang. Dia, kamu maling apa duku? Duku disumpel kesakitan. Masuk yang manggis kan. Pas disumpel yang 10 kali pokoknya 10 buah sampai ke 8 buah. Dia ketawa-tawa 9 buah, dia lebih ketawa 10 buah. Apa kamu ketawa? Karena teman saya malingnya buah duren. Buah duren tuh fans MU menurut gue. Lebih sakit. Lebih sakit. Jadi walaupun gue sakit nih. Udah sama-sama relawan. Iya. Sama-sama relawan. Setiap akhir Oh pekan. sorry, emang kita relawan Turin, Anda relawan setan. Beda. Siapa juga yang mau relawan Ya, setan? tapi nggak apa-apa lah Pak Mamat. Musim ini nggak main di Eropa, fokus di Liga. Benar. Fokus di urutan 10 lagi aja.
Dia turun ke championship ya. Iya betul. Gak apa. Untuk pertama kali gue musim lalu Bang Ferry ini bikin bendera tulisannya We Staying Up. Kayak happy gitu. Wah kita bertahan di Premier League, nggak degradasi. Untuk Pertama kali ya. Sepanjang- Walaupun ada bisa lewat jalur European League. Tapi udah feeling kalah juga sama kalah Spurs. juga. Udah kayak nggak mungkin deh. Kamu tuh aneh gitu. Udah. Tapi kehancuran puluhan tahun ini Bang Tio itu tuh kenapa sih sebenarnya? Kalau pelatih kan banyak pelatih Ya. top tier yang udah Ini, apa, wonderkid luar biasa kayak Maguire dulunya ya kan. Ya, tolol aja Masuk semua. situ Iya. jelek, Sancho masuk situ Pogba jelek. ya ampun. Gak bisa Pogba tuh tolol sebenarnya. Betul. Bagus Iya. itu orang. Betul. Teori gemel gue adalah ketika Sir Alex memutuskan untuk pensiun, dia tidak meninggalkan legasi dengan benar. Maksudnya, ya mungkin ini tidak populer di kalangan fans Man United ya. Sir Alex tetap legend, tapi ketika dia pindah, dia mungkin langsung meninggalkan. Karena yang cabut Sir Alex sama David Gill. Itu orang yang pengaruh Langsung, dua-duanya kan. ya, dua-dua. Dan yang ganti David Moyes, yang ganti lagi Ed Woodward. Ed Woodward itu kan banker, dia tidak mengerti sepak bola. Bisnis. Dia bisnis ya. banget, duit mulu. Iya kalau secara bisnis, ini United kalah-kalah mulu, tapi secara bisnis masih profit gitu. Maksudnya fansnya masih banyak, jersey laku terus semuanya. Kalau ditanya ke teman-teman gue yang jual jersey, fans MU salah satu yang paling laku bersama Liverpool. Tapi ya emang pondasinya tuh nggak ada. Ketika David Moyes masuk, itu backroom staffnya diganti semua. Kan kalau di City lo lihat, City ketika ganti dari eranya Mark Hughes, Pellegrini, ke Pep ada satu sosok yang masih di sana, Brian Kidd. Brian Kidd walaupun sekarang udah nggak situ lagi ya, tapi ketika ada transisi ada Brian Kidd yang menjembatani transisinya seperti ini, City itu seperti ini. Jadi kayak di United tuh emang udah hilang arahnya ya. aja, hilang total. David Moyes Pegawai-pegawai baru gitu ya. Pegawai baru. Terus ketika ada Manggilnya masih bro gitu. Nah. Belum tahu nama. dan ketika ada pelatih baru masuk, kayak nggak ada ini loh, kayak nggak ada pakem. Kan Pep ada pakem, Jurgen Klopp ada. Lo ketika Jurgen Klopp masuk ke Liverpool juga lagi nggak bagus-bagus aja. Terus dia bertahan menetapkan skemanya dan berhasil. Kalau MU kan nggak sukses, pecat. Jadi kayak udah mau bilang proses juga baru setengah jalan, nggak nyampe setengah jalan udah ganti terus gitu. Jadi ya berantakannya sampai sekarang. Apalagi Glazernya juga kerjaan ngambil dividen doang. Tiap tahun ya. Tiap tahun stadion bocor juga Kumpul. bodo amat. Dividen. Tapi MU tuh bagus, saya yakin bagus. Oh iya, MU Bagus. mempopulerkan eksibisi friendly pasca season. Iya. Yoi. Saking nggak ada duitnya, Bener, udahlah bener, kita bener. Bahkan itu dari Post zaman season tour lagi, post season Iya, tour. Dari zaman Sir Alex tuh. Masih ingat Champions pagi-pagi di Amerika? Championship apa gitu, series apa tuh Iya. pagi-pagi. Kan Forlan kan melempem di liga. Bagus banget tuh di pre-seasonnya gitu. Jadi MU memang populerkan. Jadi saya sekarang teman-teman saya MU banget. Dah. Benar. Karena kemarin ada yang komen. Pertahankan formasi ini. Ya. Karena Cipeng terlalu Liverpool dan hina-hina MU. Itu. Jadi fans MU nggak ada Cipeng masuk lagi. Jadi saya Dan kalau si Cipeng pakai hati, kalau ngejekin MU pakai hati karena dia Liverpool. Muhammad Bang. oportunis banget ya. Kemarin fans Inter katanya. Tapi masih Kok muncul di katanya, TikTok kata? Juventus gitu. Pada protes dong Juventini. Iya. Oh interesting masuk TikTok Juventus gitu kan. Mention gua. Gua nggak tahu di bibir. Oh, kata saya, kata Anda itu mah. Cuma kata Anda. Digiring orang-orang ke sana. Ya, tapi kan kalau Liga Premier League udah mulai nih. Pekan Iya. kedua dimasukin pekan 2, pekan ini akhirnya liga-liga lain mulai. Bundesliga udah mulai. Mulai. Spanyol kemarin udah. Spanyol udah mulai Ya. dengan ada drama-drama Kylian Mbappe ya. Betul. Yang harusnya penalti apa enggak? Ya udahlah ya. Ya. Tuhan Apa dia menginjak, apa dia diinjak. tackle duluan. Nah. Tapi di akhir pekan ini juga ada Serie A mulai. nih. Iya, Nah. ditandai dengan Arthur Melo mulai datang ke lapangan latihan Juve lagi. Itu tandanya Liga Italia mau Juve dimulai. paling Arthur Merul itu Bali ya. Balik, Bang. Oh, Dia sebenarnya di mana sih dia? Dia ini tuh adalah scam terbesar dalam sepak bola. itu money laundering ya. Itu dari satu transfer ini membuat Juve itu kena masalah bertahun-tahun. Bertahun-tahun diinvestigasi. Iya. Sebelum waktu pertukaran dia sama Pjanic ke Barcelona, Arthur Melo diambil ke Juve, tapi nilai pembukuannya tuh tinggi banget. Ngasal lah ya. Sehingga membuat investigasi dong, kok bisa manusia ini dia gitu. Aku yakin kemarin Arthur Melo kan ikut latihan Juve kan, Bang. Itu pulangnya dia nggak nongkrong pasti. Langsung pulang. Kalau diajak ngopi, enggak, aku pulang aja. Pasti canggung sama pemain Dia juga lain nggak gitu. ada di friendly match kemarin, beberapa friendly match dia nggak masukin di squad. Latihan doang aja. Latihan terus aja, jogging-jogging kecil aja. Ya, berharap kan ada klub yang
nggak waras ya di akhir-akhir bursa transfer. Kayak atau klub yang butuh, kayaknya budgeting kita harus di save nih, Iya, gitu iya. kan. Harus ada yang dicuci nih. Lah, bener kan? Dan itu pernah terjadi di Liverpool. Iya. Liverpool. Oh dia pernah kan? Iya. Ya ada tipikal pemain-pemain cuci uang gitu. Anelka. Betul. Untuk pembukuan aja dah. Iya. Dan Juve selalu terlibat. Morata Anelka, juga kan? Melo, Arthur Melo. Morata iya, Morata. Morata. Morata tuh udah tuh. Money laundry tuh. Pindah mulu. Sekarang Como. Baru 6 bulan di Galatasaray. Udah ke Como. Bisa ya. Tapi kalau Morata tuh katanya total transfernya itu paling mahal. Total ya? Di total, Oh, jadi iya. dia Kalau namanya. sepanjang masa dia paling mahal. Oh, masih di bawah Lukaku. Di atas Lukaku ya? Iya, di atas Lukaku. Lukaku. Di atas Lukaku, iya, Karena iya. kan Madrid, Juve Madrid. Iya, bolak-balik mulu tuh. Iya. Atletico, Chelsea. Chelsea. Atletico balik lagi. Hobi ya. Hobi emang. Pindah-pindah ya. Hobi. Tapi kayaknya belum pecah rekor Anelka sih. Anelka sampai ke Cina, ke Tapi Turki, kecil-kecil. balik lagi kecil-kecil. Kecil-kecil. Bolton, Bolton, gitu. Chelsea. Itu kalau di Indonesia kayak Esteban Vizcara. Mana-mana ya. Banyak banget dia klubnya sampai sekarang masih main dia. Vizcara, Vizcara, betul. legend. Rohichan. Rohichan. Roy Chan enggak, Persija sama Persik doang. Persija sama Persik Kediri doang. Zahrahan. Sebelum Persija? Belum Persija di doang ya? Nepal dia. Masih di Nepal ya? Iya, di Pegunungan Nepal ya? jadi ini dia porter Mount Everest gitu. Yang ngegotong Zawin dia. Kenapa gak gotong sawit, Bang? Tapi sebagai fans Juventus nih akhir pekan ini Serie A memulai optimisnya seperti apa? Apa kayak ya udahlah, Juara sih. juara apa? Serie A. Juara. Kalau melihat desas-desus transfer di 10 hari terakhir ini ya. Iya. Udah kerannya udah mulai kebuka nih. Douglas Luiz ke Forest. Forest. Itu membuka beberapa lini keuangan yang bisa diambilkan Zergova sama Molina kan. Molina mau ditukar lagi sama Gonzales. Itu cukup kerangkanya mulai bisa terlihat tuh. Rabiot mau balik Rabiot. Jangan kalau itu. Kenapa? Sumpah saya sekap mamanya nih. Mamanya agennya kan. Ke Milan, kan Allegri. Bukannya Rabiot sekarang di mana dia? Marseille. Marseille ribut. Tapi ribut sama Marseille. Ribut sama Dulu itu sempat ke MU lagi. Enggak. Rumor. MU pengen gitu, tapi ini pemain kayak Vlahovic nggak ada yang mau. Tapi Juve kemarin katanya sempat nanyain kayak visibil apa sih? Iya, tapi availability-nya si Rabiot. Tapi dari wartawan Itali kemarin udah mengklirkan itu bahwa Rabiot menghubungi Chiellini. Kenapa? Menanyakan apakah Bisa main di Juve. kembali ke Juve itu terbuka apa enggak gitu. Cuma kan Chiellini harus ke Comoli kan untuk menentukan itu. Kayaknya sih ke Milan ya, Allegri banget Emang kan si dia. Chiellini itu ada apa jabatan khusus di Juve sekarang? Gue nggak tahu kan. Apa alumni doang dia? Enggak, dia Alumni yang punya power gitu ini. Enggak. Alumni yang punya Masuk. power. Atau kayak presiden yang masih ini. dia bisnis developmentnya Juventus. Tapi dia punya jabatan resmi. Punya jabatan. Oh, oke. Jabatannya kelihatan lah. Joao Mario gimana, Bang? Hah? Joao Mario. Itu kan yang tadi kita bahas kan ya. Kalau dari friendly atau preseason ini menjanjikan ya. Cukup oke Nah, ya? gue sempat, Joao Mario. Ini kan bukannya udah tua. Bukan yang Dari botak. Besiktas kan. Taunya, muda. Kalau kata Mama, muntahnya 8.000 ya. Mas. Di postingan. Postingan kasihan aku. Ini orang anak baik loh, ini mukanya aja baik banget gitu-gitu kan. Tapi awal datang ke Juve mukanya agak cemberut waktu di foto tuh. Kayak Karena kepaksa gitu. dihujat. Kasihan lah Oh, Mas. karena itu ya. Iya. Ya pemain ketika lu mau masuk klub tuh si fans pada nggak suka capek. Kalau kan fans Juve ini kadang nggak tahu diri, pengennya Vitinha gitu kan yang datang. Yamal sekalian. Yamal gitu kan. Dulu ada Mbappe bikin story hitam putih. Wah, gue tuh Juventus. Dikeluarin foto-foto lama tuh. Pakai jersey Juve waktu kecil. woy. Soalnya pernah datangin Ronaldo. Ya itulah selesainya di situ tuh semua. Iya. Padahal waktu itu ekspektasiku, wah Ronaldo kuateh nih. Tapi kalau ngomongin Ronaldo di Juventus ya, ini kan ketika pindah ke sana, apa kalian happy atau pas dengan karir Ronaldo di Juventus yang singkat itulah, yang akhirnya dia minta pindah, akhirnya pindah ke Man United juga nggak panjang, akhirnya ke Arab abis itu. Sebenarnya nggak gini untuk status legend ya mungkin di top 20 dia bakal masuk 81 gol dari 94 pertandingan kan monster sih. Dan Capocannonieri juga kan. Sebenarnya lebih kayak sayangnya Ronaldo datang nggak Juve di bestnya gitu loh. Itu yang lebih andai di situ masih ada at least Juve 2017 lah. Ya kan Grintanya ada Tevez di situ atau apa. Sebenarnya
lumayan menjanjikan dan lumayan menyenangkan dulu nontonnya. Apalagi kita ngelihat magisnya Allegri waktu itu dengan white target man-nya ini kan. Magis ya? Magis. Benar-benar magis ya? Siapa jadiin target man white? Chiesa Selain CL. Mandzukic. Chiesa CL karena dia tuh. Iya. Disuruh lawan Chelsea kan ya? Iya, lari mulu. Satu shot on target, 1 gol. Dan cuma satu-satunya anthem di pertandingan itu. Itu Chiesa lari dari belakang. ACL Pas lagi. di Roma diulang sih, ACL. Apa pilihan kita lagi? Ada Federico Chiesa nih, naik lah dia. Jadi sebenarnya Ronaldo di Juve itu bisa dibilang amazing run dan nggak perfect karena nggak dapat UCL dan sayangnya COVID kan semua keuangan itu Oh jadi iya, berantakan. datang di waktu nggak tepat ya. Iya, datang di waktu yang tidak tepat. Tapi juga Ronaldonya sendiri pun sangat-sangat respect dan sangat-sangat menunjukkan cinta yang masih besar ke Juventus. Iya. Bahkan lebih sering Juventusnya daripada Madrid atau MU-nya kan bahkan. Karena dia dicintai di situ. Dia pindah ke Juventus pun bukan karena nggak ada klub yang mau sama dia. Karena dia salto, semua orang standing ovation. Terus dia kayak gini kan. Dan momen paling epic itu waktu lawan Atletico Madrid lah. Oh, Oh iya, iya, comeback ya, comeback. comeback ya. Kata dia. Tapi Simeone, apa kau ya? Apa lu expect, bikinnya expect? Enggak kan diginiin duluan sama Iya, Simeone. iya, dibalas kan. Itu sih insting sih kayak Itu gila sih. mikir Atletico lagi kuat-kuatnya loh itu kayak waduh balikin 3-0 tiga-tiganya dia yang ngegolin. Sumpah itu saya kalau sih ada di gila. Spanyol waktu itu ya, saya pukul sama kayak stop is lupakan iya kan Iya, gitu iya. di wawancara-wawancara Champions Crying gitu dia. Ronaldo balikan keadaan Langsung. dan hari itu satu-satunya pertandingan Bernardeschi bagus. Oh iya. Kelihatan nggak pernah nonton Bagus ini. itu, ah. Bernardeschi itu jeleknya tuh di akhir-akhir musim aja sama dia. Ya itu kan di akhir-akhir itu. Enggak, itu Kemudian momen terakhir bagusnya. Tapi waktu pindah kan dia agak ngambek, Bang. Siapa? Si Ronaldo. Sebenarnya enggak. Enggak. Yang habis dari sama Udinese kan itu. Iya, dia nyetak gol terus dianulir VAR kan waktu itu dua-dua waktu. Tapi sebenarnya nggak ada konflik dan dia ngasih perpisahan yang farewell yang oke. Iya. Cuman emang karena dia ngelihat ada bigger project aja di MU. MU. gitu. Salah. Ternyata. Kena prank. Kalau kita masih ingat, dia itu ketika peralihan antara Pirlo cabut kan. Iya. Ya, habis Sari, Pirlo. Iya. Sari pun masuk ke situ, itu ada andil Ronaldo banget. Karena dia nggak betah main dengan sistemnya Allegri. Beberapa kali kan konfrontasi di tengah lapangan itu. Iya. Karena Ronaldo jadi sering main di second third kan. Harus Jadi lari, playmaking, Bang. Lari, iya, ya. iya. Dimana dia udah gak bisa lari lagi Betul. dulu lagi. Jadi ketika Sari datang, habis itu diganti dengan Pirlo yang lebih attacking. Kan dia berapa gol tuh. Bahkan Chiesa aja 15 gol 11 assist atau kebalik. Gitu. Tapokannya Eri kan. Iya, Chiesa bersinar banget, Ronaldo bersinar banget gitu. Ketika itu di ending Juve, siapa nih pelatih? Ronaldo datang, si Allegri datang itu di akhir. Iya. Abis itu Ronaldo langsung mengumumkan saya keluar dari Juve. Oh, ternyata ada mandor pabrik masuk. Betul. Jadi itu benar-benar bertepatan dengan Juventus mengumumkan kembali dengan Allegri. Iya. Jadi memang secara dia cinta Juve, tapi secara permainan kayaknya saya nggak akan berkembang. Sementara dia masih kejar 1000 gol kan saat ini. Iya. Dan masih sulit. sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya kan Bentar Ronaldo, lagi lah. Iya, Ronaldo kan striker salah satu striker terbaik di Juventus kan. Tapi ini juga ada daftar 3 striker Juventus paling tajam dan tahan banting di scalp corner. Ya kalau bahas Juventus apalagi tahun 90-an ya, kan saingannya sama Man United ya. Bahkan Gary Neville testimoni match-nya dia milih Juventus. Karena ketika itu pas dia lagi muda, ya lawan Juventus tuh salah satu yang memorable lah. Termasuk Dan Ferguson. Ada videonya kan waktu dia Juventus pass kata dia. Ya, Juventus lolos gitu. kaget. Iya, kaget. kesel dia. Kesel. Dan gue punya temen yang saat itu langsung benci sama MU karena tiba-tiba yang Ryan Giggs di Old Trafford dari sisi kiri lawan Juventus nyetak gol, dia langsung kayak gue benci banget sama MU gara-gara itu. Yang 3-2 ya? Yang 3-2. Gitu. Tapi yang emang di tahun comeback. 90-an kan rivalitas United sama Juventus kan emang besar. Apalagi Besar, kalau ya. ngomongin pemainnya Zidane, Iya. Deschamps, terus juga ada Conte, pemain belakangnya juga salah satu yang top lah. Iya. di sana. Dan identik 4-4-2 kan dua-duanya. Betul, lu bayanginnya punya striker seperti Filippo Inzaghi yang tiba-tiba entah dari mana bisa nyetak gol. Zalaeta jangan lupa. Weh, the best super sub. Apa tuh oleh kan? Tapi Mamat di era itu masih Inter. Inter. Allahu Akbar. Masih Kemarin Jadi bilang dia nggak sekarang bisa saya keep Inter. up, dia nggak. Kemarin dia bikin isu, sekarang saya udah Interisti. Sekarang bilang kemarinnya saya Interisti. Kapan sih? Sebenarnya saya Interisti ini. Tapi kalau zaman dulu kan strikernya juga banyak ya, ada Trezeguet, ada Iya. Alessandro Del Iya. Piero, banyak lah. Kovacevic, ya. Kovacevic,
Semuanya juga terkenal tajam dan juga tahan banting. Dan ini juga 3 striker paling ikonik yang pernah Juventus punya. Kepala kuat, cerdas, dan insting gol gak ada obatnya. Yang pertama, Yang pertama sudah pasti El Capitano, Sesulo un Capitano, sang ikon Juventus bermain selama 19 musim, Alessandro Del Piero. Dari tahun 93 sampai dengan 2012. Dia sudah menciptakan 290 gol dan jadi top skor sepanjang masa klub. Bukan cuma tajam di dalam kotak penalti nih. Del Piero juga jagoan free kick. Wah, banyak banget tuh memori-memori free kick. Udah pernah DM-an sama Del Piero. Bisa nggak usah dibahas? Kalau kok iri? Kok iri? Coba lu coba DM Samuel Eto'o kan Inter kan? Iya. Ngapain? Zamorano. Kan saya udah pernah cerita Yildiz. Udah pernah. Yildiz Del Piero agak beda. Besok nanti anak-anak kita akan teriak Yildiz, Sesulo Capitano. Belum tahu Juve-nya ada, Mat. Tapi kita melihat Del Piero itu kayak anak-anak sekarang ini loh. Lu tahu kan rasanya balasan DM dan Del Piero gitu. Happy lah. Ya, Oh, Maman nggak pernah jadi. bukan itu. Dia juga salah satu pemain yang bertahan di Serie B ya. Betul. Iya, Dengan Serie B. quote yang Iya. terkenal, a true gentleman never leaves his His lane. Yoi, ngomong ke Sir Alex Ferguson. Ya. Kan ditanya kan, dikejar, Ya. mau pindah nggak? Bilang, sorry nih bos Alex, gue segitunya sama Juventus dan mereka membutuhkan gue, jadi bertahan. Dan yang juga bertahan di Serie B juga dia David Trezeguet. Mukanya mirip Duta Salon Seven. Agak mirip dikit. Tapi dia tuh kayak ini, unsung hero di Prancis juga di Juventus. Maksudnya, Iya. ya mungkin ketenarannya tidak seperti Thierry Henry atau Zidane, tapi dia sangat sangat krusial. Kan yang Euro 2000, Doski. Dia, Doski. gol penentu. Tapi jangan lupa, Piala Dunia 2006 dia juga yang bikin Italia juara. Kan gak gol. Betul, dijalankan dari Monaco tahun 2000, Trezeguet langsung jadi mesin gol, 171 gol dari 320 laga. Juara Serie A 2 kali, terus juga yang paling menyeramkan adalah insting tajam di udara. Sundulan kerasa jadi senjata pamungkas. Dia definisi striker one touch, one kill. Trezeguet. Trezeguet. Ya, pertama kali. Yang ketiga ada legenda Juve juga, Borriello. Bukan. Alen Boksic. Yang ketiga Bukan. Alen Boksic. Osvaldo. Ada Cristiano Batman. Ronaldo. Meski hanya 3 musim 2018 sampai 2021, Ronaldo meninggalkan jejak besar 101 gol dari 134 laga. Buset. Langsung jadi top skor Serie A musim 2020-2021. Berkarisma dan kepalanya tajam, sundulan vertikal gokil nunjukin bahwa dia masih tahan banting meski usia sudah 30 lebih. Ya, ini gol sundulannya ke Sampdoria jadi Oh, apa ya, yang patokan tertinggi banyak ya. orang kalau bikin challenge adalah lu bisa nggak setinggi Ronaldo loncatnya. Dan kipernya waktu itu adalah kiper kita, Emil Audero. Audero. Sudah merasakan. Dia ada dalam sejarah loh Emil Audero. Tapi ya sudah. Tapi kan ternyata BK itu pas kalau lihat Sampdoria nunggu Ronaldo loncat, dia baru loncat kan. Tetap aja turun dia duluan. Itu lompatan apa? Mengabaikan hukum fisika itu. Iya. Lompatan Ronaldo sama tendangannya Cisse. Tapi Cisse mau ngapain? Nah, tajamnya striker Juve itu terlihat dari cara mereka menggunakan kepala, baik buat menipu lawan atau buat ngasih gol lewat sundulan keras. Tapi yang harus kamu ingat, sehebat-hebatnya kepala di lapangan, kepala kamu juga perlu dijaga di luar lapangan. Makanya Vivian jangan lupa pakai keramas, pakai clear, karena clear cegah kotoran dari akarnya, clear juga bantu perkuat fungsi pertahanan kulit kepala dalam 7 hari atau garansi uang kembali. Check out sekarang di keranjang hitam di bawah. Kita masih nunggu ya kalau sukses yang belinya banyak, Ukti akan seperti biasa memberikan contoh yang baik. Dengan clear kuat kepala kuat, ketombe nggak berani lah balik lagi. Clear, tahan banting. Dan juga jangan lupa untuk datangin Clear X Herner's Barber Fun ini di Etro 9 Blok M ya, dari siap akhir pekan dari tanggal 2 sampai 24 Agustus. Vivian Enes bisa ngerasain 360 scalp experience, scalp check, scalp wash, plus cut and style secara gratis. Dan juga bisa main FIFA bareng tim dari Herner's. Oh. Jago-jago banget nih, jago-jago. Jago ya? Jago banget. Ini mereka punya timnasnya gitu lah katanya. Cepes sih. Ya. Bro, orang daerah bro. Gimana? FIFA di luar jangkauan kan. Minimal Super Shot Soccer lah. kan. Yang bisa ngeluarin api. Brazil. Yaudah langsung kita masuk ke bedah sampai clear. Ferry Irwandi. Ada. Ini tadi kan ngebahas DM, kita bahas aja, kita nggak usah ajak Mamat nih. Iya, nggak usah. Ya. Ini
Gimana sih kita bisa akhirnya DM tuh sama beliau gitu? Alessandro Del Piero, Del Piero. iseng waktu itu kan, ini kan my biggest idola Iya. ya, my biggest idol. Tumbuh kecil dari situ kayak superhero-nya gue lah Del Piero. Mungkin buat Mamat Zamorano-nya. Betul. Iya, mungkin. Kok bisa Udah nggak diajak nih. Kok bisa? Ya jangan ke saya dong kalau begitu. Mungkin buat Materazzi. Iya. Woi, ada dia depan saya pukul sumpah. Materazzi. Walaupun dia pukul balik saya bonyok ya. Oh, mungkin Ronaldo Nazario-nya Mamat ada Ya. kan, ada kan ditaruhnya foto Ronaldo Udah pas kan Nazario. di Iya, belakang. pas. Oh, pas. Iya. Nah, jadi kayak gue tuh punya 3 idola nih seumur hidup. Satu Del Piero yang pertama, kedua Eddie Guerrero dulu di SmackDown. Eddie Ya. Guerrero. Iya, Rambut, Viva ya, Alaza, tahu. ya. 3 terakhir tuh Ivan Fals. Nah, Del Piero itu kayak dia tuh nunjukin bukan cuma jadi pemain bola yang hebat ya, tapi manusia yang hebat dan laki-laki yang hebat juga kan. Ini orang kena ACL lawan Udinese. Ronaldo Nazario kena ACL juga, bangkit sebentar sudah itu karirnya udah kemana-mana kan. Iya. Del Piero itu nggak langsung balik ke formnya tuh. Udah mainnya jelek banget ya. Dia nyetak 9 gol, 8-nya penalti waktu pertama kali comeback, sudah terus 16 gol pelan-pelan masuk Ibrahimovic gitu kan. Tersingkir gitu. Jangan so tau Mat. Iya. Kan waktu itu Ibra sama Ini Treze. bukan Ibra yang di Di Inter. Inter. loh. Iya, tolonglah nanti dulu. Iya, bukan Ibra Adriano ya, Bukan Ibra Asari juga, Iya. Jadi setelah itu jatuh kan ya, dia tetap nggak mau pindah, dia mau bertarung dari bangku cadangan, orang-orang pergi di Serie B dia top skor, di Serie A top skor lagi 20 dan Trezeguet 20, Del Piero 21 gol, gila nggak? Di usia 34 tahun yang mana Ronaldo Nazario udah pensiun waktu itu. Jadi ada meme waktu itu pembandingnya nih Del Piero 34 tahun nih Ronaldo Nazario 34 tahun. Nah, jadi kayak walaupun lu nggak bisa kembali ke form asli lu, dulu kan orang ngelihat dia kayak bocah ajaib ya. Kacau banget Del Piero. The maestro lah, seninya lah kan. Tapi kan pas awal-awal gaya dribblenya udah berubah, kecepatannya nggak sama lagi, tapi tetap kotak R2-nya masih sama. Kotak R2. Asik. Dua kata lu tuh, timur ngambek. Nah, setelah melihat Del Piero kayak gini tuh kayak Del Piero bukan cuman as footballer ya, tapi as human gitu kan. Di luar lapangan juga nggak pernah macem-macem. Padahal bintang besar banget, icon lah dulu. Kayak semua anak itu mau dia bukan Juventini pun seneng gitu kalau dengan Del Piero. Gitu. Pakai baju Del Piero pun baju yang gila-gila banget. Nah, sudah setelah itu ya udah ingat, terus waktu acara Culture Kid kan pakai baju yang Fast Web 2003 itu kan. DM lah, nih gue pakai baju lu nih. Gue ngomong yang barusan gue bilang ini. Nah, wow, that's great, thank you. Ini terus dia udah di DM, balas anjing. Langsung Del Piero aksan ya. Ini deh Alessandro Del Piero loh. Thank you. Cie. Lu mau coba DM juga? Bang. Walaupun cuma satu emot 2 kata ya. Itu kan waduh. Kalau mungkin dibalas sama ini Bang, Paul Scholes gigs gitu kan ya. Happy gue. Happy pasti ya. Gue tuh kayak pas gue di Piala Dunia lagi kerja buat FIFA terus sebelah gue Gary Neville, gue diem gitu. Terus kayak dia senyum gitu. Foto dong. Fotonya kagak ada yang bagus gue. Kayak udah nggak salah, yang penting gue foto, udah gemeter sih. Gemeter. Kayak beda emang. Gimana, Mat? Anda nggak coba? Anda juga kan Juventini. Saya kan di Speak Bola udah ketemu Zumafo. Iya, udah tamat di sepak bola, saya udah ketemu Zumafo. Tuh, chat di bawahnya tak bilang nanti kalau ada username nama Mamat Al-Katiri itu Interisti. Ya Allah. Jangan dibales Iya, ya. Jangan dibalas. Oh, tapi storyku pernah dilihat Yildiz. Saya juga balas aku. Kvardiol juga pernah lihat storyku. Ya. Terus siapa lagi ya? Sevanton pernah lihat Xavier storyku. Sevanton. Iya. Ternyata followernya 1000. Asli atau enggak tahu. Dulu gue pebola pertama tuh justru ini Mas Putih, si Nenggolan. Raja Nenggolan waktu masih di Piacenza. Iya. Gue bilang, wah Primavera Piacenza nomor 10 namanya Raja Nenggolan nih, orang Batak nih. Ngomong kayak gitu. Terus dia balas-balasan tweet lah kita. Lama-lama jadi tweet war kita. Itu Mamat. Tapi dia benci Juve tuh. Oh Iya, banget ya. Dia sampai ngotot-ngotot gini karena aku pernah wawancara dia kan. Terus kayak, you fans Juve. Terus dia bahas yang Roma lawan Juve yang ada handsball yang menurut saya Ya. menurut saya emang enggak, orang tangan enggak aktif gitu kan. Yeah. Oh, saying yes. Sampai Aku sih ngotot. saya kayak
Iya, Roma deh. Keluar lah. Bayangin, Mat, Italia Selatan, darah Batak ya kan, serem Pak. Satu rambut. Lu lihat gaya tackle khusus dia itu. Saya hampir telepon Gerald Pangkali tuh. Suruh duel. Biar di lapangan tengah duel. Dia kemana sekarang? Jualan kopi tiam kali ya? Ya. Gua pakai baju gitu tatoan. Terakhir sih kalau misalkan gue ke Senopati ngeliat di berapa kali ya. Oh, dia di Indonesia. Pasti Di Jakarta, Bayangkara. masih Bayangkara. Bayangkara. Pasti Bayangkara. Kan sempat setengah musim Bayangkara kan? Oh iya, setengah sempat. musim. Dia sempat bilang gini, Anda pasti kesel tuh. Dia sempat bilang, iya waktu dia di Cagliari, itu Juve nawar dia. Tapi dia berjanji bahwa tidak akan ke klub Juventus. Dan perasaan berita itu palsu deh. Dia pengen-pengen banget tuh waktu itu. Tapi gue lebih menghormati sih daripada Juventini yang bilang, saya dukung Inter secara objektif. Saya tidak bilang begitu. Saya nggak ngomong Anda, lu. Untung kosong nih. Untung kosong nih. Loh kok kan nggak ada sebut nama mama. Iya. Kenapa dia marah? Oke. Iya, nggak jelas. Kan Anda udah pernah bilang begini disebut. Dan mengarahnya ke saya. Buffon waktu ditanya, Nah. dukung siapa di ini? Del Piero kan ditanya bilang saya tidak akan mungkin mendukung Inter Milan. Kan? Iya, idola. Betul. Iya. Buffon. Sikap. Dia ditanya, dia bilang apapun yang terjadi saya tetap pengen klub Italia yang menang. Walaupun saya tidak sepakat ya, tapi masih saya nggak bilang, Buffon Interisti nih. Gak mungkin Nah, dong. Buffon kan nggak nyebut Inter. Itali. Dia Tim pengen Italia yang Inter menang. juara. Tim Italia menang. Saya Iya. ditanya adalah kemungkinan ditambah ini orang ini sumpah. Anda jadi DPR kita semua sengsara. Anda kalau jadi pejabat kita semua sengsara. Rakyat difitnah-fitnah terus. Saya bilang ditanya lah PSG sama Inter. Itu orang tua satu itu udah bilang PSG. Sebagai pandit loh ini lagi ditanya. Saya bilang, oke, saya mengunggulkan Inter 51%. Tapi kalau Inter kalah saya bahagia banget. Itu, saya udah bilang begitu, dia penggal. Ada Juventus. Anda pejabat kita sengsara, sumpah. Bandio, mungkin nggak Liverpool masuk final? Saya 50% sebagai pandit atau whatever lah. Bakal nyebut, saya mengunggulkan Liverpool. Mungkin nggak sebagai Kalau gue sih nggak bakal ngomong gitu ya. Sikap. Sikap aja. Ya Buffon Sikap udah. aja. Kita DM Buffon dah. Ada mana? Orang Buffon juga ngomong gitu. Dia pengen, malah dia lebih parah, pengen Inter yang juara. Dia nggak nyebut Inter. Dia bilang kita. Cari wawancara Buffon. Giliran Buffon gitu, giliran Mamat beda. Ngambek lagi nih gua. Timur ngambek. Timur ngambek. Aduh, tapi Bang Ferry kan sekarang juga bikin apa ya, konten bola-bolaan nih. Yang bikin podcast sama Koci. Ya kan? Nih namanya Trivelas ya. Iya. Trivelas. Lucu banget ya. Koci, lu capek nggak nyocokin jadwal sama dia? Iya, agak sibuk bapak itu kan. Sibuk banget. Kan kita tahu kan metabolisme udah nggak Betul. sama dengan kita kan. Udah gitu Jadi dia kita- hidupnya malam lagi kan? Iya. Oh malam, selalu malam. Ya ditambah lagi agak kikir kan, nggak mau punya manajer, nggak mau punya PA. Nggak punya. Dia punya Iya. supir, sehari dipecat. Itu loh. Padahal dia yang kayak rasa udah capek. Terus saya kayak, kok bisa ada orang lain di samping aku ya? Aneh bisa, banget. nggak Aku bisa semobil sama Orang asing. yang nggak kenal. Pecat, udah pecat deh. Kok bisa tuh ada orang begitu ya? Dia pecat sehari kemudian. Dan Bisa juga gitu ya? waktu yang di konten kita kan emang pembahasannya mungkin nggak yang faktual ya. Kita ngebahas bola-bola secara budaya, ekonomi, politik segala macam. Lebih banyak ke arah yang lebih spektrum lain lah, kayak bonding kayak gitu. Jadi kata beliau tuh, wah ini kalau kita syuting sering-sering capek, dianya capek kata dia. Harus mikir soalnya kata dia. Dia tidak sanggup berpikir. Bukan tidak sanggup, bagus dia berpikir. Cuman kan kita tahu udah hampir 60 tahun kan. Ya, Beliau- seumur nyokap, mungkin seumur nyokap kita. Iya, 60 tahun. Jadi kayak dan masih fit loh coach itu. Dan dia masih malam selalu minum soda ya kan? Oh, soda gembira dia sana. Soda gembira. Soda apa Bang, spesifiknya? Ini Ada. coca-cola. Oh iya. Iya, dia selalu itu, minum itu. Selalu. Pantesan tiap ketemu sendawa. Emang iya? Iya tuh. Emang iya? Terus udah gitu, Selalu sedang. tapi ya dia emang konsisten. Dia kalau misalkan lu chatting dia pagi-pagi nggak bakal dibalas. Balasnya pasti jam 12 ke atas. Iya. Dia tidur aja jam 6 gimana? Dia kalau ngechat pakai emot enggak? Coach Justin. Enggak. Enggak kan, ini udah kebaca nih orang nggak mungkin pakai emot. Tapi Karena dia walaupun orang yang belum ngechat. menyenangkan sekali loh. Kalau dibanterin tuh bisa sebenarnya. Kayak enggak gitu coach. Orang yang paling tidak percaya data. Sebenarnya percaya. Dia percaya. Saya sampai udah pernah bilang Koci itu cara ngomongnya salah, bukan nggak percaya harusnya bilangnya kan. Harusnya bilangnya
harus di-combine. Tapi nggak bisa data only. Iya, tuh, gua akan lawan tuh orang-orang yang pakai data. Seolah-olah gua percaya data. Ya gimana orang suka Arsenal, orang Arsenal pakai data, orang sebuah tim di dunia pakai data. Karena Koci tipikal kayak gini dan biasanya komen tuh kan, oh yang lain tuh agak segan tuh sama Koci. Yang di sini berani. Ya kita kan dari situ yang kita ini. Jadi Kocinya ada banteran lah. Gitu. Iya. Ada. Ya, kalau dia ngomong wah data tuh nggak bisa tuh refine the football kayak gitu. Loh, Arsenal kan sukses gara-gara ada Arsenal duluan loh yang bawa data di Premier League. Betul. Arteta dan kawan-kawan. Iya. Bahkan di era Wenger. Ya. Di Wenger itu mereka beli ada namanya pokoknya perusahaan Hexan Data atau apa gitu. Itu dibeli dan sekarang Wenger majority saham. Dan uniknya, tangan kanannya Wenger di mengelola data sepak bola ini adalah sekarang General Manager Juve Damian Comoli. Sehingga Tapi beda kantor Juve. itu tuh di Arsenal dulu bareng. Iya. Bahkan anaknya Comoli itu Data namanya science. adalah Arsene Comoli. Saking mereka dua itu pakai istilah Moneyball, data ball dan lain sebagainya. Jadi yang menarik tuh gini, di Arsenal itu tahun 96 itu loh baru football itu mikirin nutrisi itu sesaklak itu dan itu kan Wenger yang bawakan. Ini pasti dari Jepang kan dari Jelik. Dari Jelik ya. Makanya dulu tuh orang kayak Socrates masih ngerokok, Johan Cruyff masih Maradona, Lippi. Sekarang paling Chesney doang. Yang terang-terangan. Iya. Emang orang gila, orang Poland. Chelsea kan tapi kan juga di warung Indonesia masih banyak. Kadang Liga 1 sebelum pertandingan juga ada di belakang di atas motor begini. Ini main-main. Tapi tadi ngomong apa? nggak jadi. Apa sih? Tapi tadi kan ngomongin Szczęsny. Iya, Szczęsny kan lumayan lama. Maksudnya Szczęsny kan kalau bisa dibilang di Arsenal itu kan ya salah satu pemain yang ya udahlah selesai terus kemudian dan di Juventus lama loh ternyata. Iya, lama. Suka Di Roma dulu kan? Salah Di satu Roma dulu yang aku sukai. Tapi kan maksudnya ya sebenarnya dia didatangkan untuk backup Buffon kan. Tapi Deputy ternyata Buffon. menjadi utama menurut lu gimana Bang Ferry? Kalau Chesney naik itu kan emang udah masanya ya, karena Buffon udah 40 ya, waktu itu 39-40 dan Buffonnya emang udah mau petualangan yang lain kata dia kan. Tiba-tiba ke PSG tuh lucu banget, Random. Nah, terus Chesney naik. Chesney dibilang jelek sih enggak ya, maksudnya enggak minim blunder, tapi ya enggak melekat aja, ya gimana, yang digantiin the GOAT, orang yang selalu dibandingin dari zaman Peruzzi, Casillas, Neuer, pasti kalau pembandingnya itu Buffon terus kan. Betul. Siapapun eranya, ya pasti lawannya Buffon terus ya kan. Si Michael segala macam, jadi ya mungkin nggak terlalu melekat. Nah yang unik itu nggak tahu Mamat ya. Kalau Pak Liuka dia mah. Enggak, dia jelas Toldo dong. Ya Allah. Ingat Euro 2000? Toldo pecah hidung? Itu saya yang lempar. Pecah hidung? Itu saya yang lempar. Toldo. Enggak, dia ini Julio Cesar. Julio Cesar yang mana? Itu yang Sebelum ada Topik. Iya. Nah, Toldo. kalau gue sendiri waktu itu ketimbang Chesney itu gue lebih suka Perin kan, karena lebih Juventus banget gitu kan, karena stylish gitu. Dulu rambutnya Beatles gitu, Bang. Iya, dan dia tuh di Genoa tuh kapten tuh, udah sampai kapten dan emang berasa Buffonnya lah, cuman ternyata kalah saing sampai sekarang pun ternyata nggak dipakai. Iya. Udah ganti Szczęsny juga dia masih tetap kiper. Malah kepake Pinsolgio kayaknya dia penjaga. Kemarin Friendly Match lebih banyak Pinsolgio daripada dia. Iya, yang kasihan ya. Karena lagi Match nggak cedera dipakai. kecil, cedera kecil sehingga tidak dibawa. Nah, Szczęsny pindah ke Barcelona dia jadi backup jadi utama sekarang. Szczęsny kan pensiun. Pensiun, tiba-tiba ada keajaiban, bisa dapat Champions League, bisa lain-lain. Ya masuk lagi aja. Terus dia setiap selebrasi ya suka-suka hati. Suka-suka aja. Di Juventus nggak berani dia kayak gitu. Tapi betul tuh, maksudnya si Szczęsny itu kan di Roma sempat jadi kiper terbaik Serie A ya. Tapi nama dia ya begitu-begitu aja. Karena mungkin susah dieja kali ya. Szczęsny. Betul kan? Secara brandingan kurang nih. Iya. Mukanya juga tengil ya kan. Namanya siapa? Szczęsny. Mase aja udah. Mase aja udah. Bajunya kegedean gitu. Enggak. Ibaratnya kan di Arsenal juga ya Lehmann kan, dia deputi Lehmann kan. Di saat muda dia udah jadi inti malah. Dia udah habis Lehmann dia udah. Buat Arsenal, Chesney itu selalu diingat 8-0. Oh iya. Tapi mereka lupa back-backnya. Iya. Lupa, back-backnya mantap. Backnya waktu itu, Bang. Iya. 8-0, 7-1. Backnya siapa sih itu? Waktu itu ya? Arsenal ya? Yang mana MU? Iya. Aduh gue lupa. Ini Concesnoi.
Koscielny. Koscielny. Yang sekarang di Atalanta. Iya. Koscielny. Si Kolasinac. Koscielny. Gala sudah nggak di situ ya? Udah enggak itu. Tapi kalau Italia kan udah pasti Juventus tuh. Iya. Apakah di Indonesia semen Padang? Menariknya enggak, Mat. Biasa PSM bikin Makassar. story warna orange, Anda? Oh, enggak. Atau jangan-jangan Bayangkara. Hah? PSM Makassar. PSM Makassar. Tuh Iya. biasa Makassar. Iya, dulu seru banget nonton PSM Makassar. Zaman siapa, Bang? Paling seru? Zaman Bima Barreto. Sakti. Oh, lebih Yang jauh. masuk Liga Champions Asia bukan? Miro Baldo Bento, Ya. Bima Sakti. Yang masuk gitu. semifinal Champions Asia bukan? Iya, semifinal. Yang Jubilo main di Iya, Mata Angin kan? Iya, yang Demelo. waktu Demelo semifinal nggak sih? Liga Iya. Indonesia Itu kalah udah ada PKT Bontang. Iya. Samsul udah ada. Samsul. 2000. Belum ya, Samsul ya? Belum era Samsul itu. Belum. Kurniawan di depan. Oh iya. Itu Demelo di situ nggak sih? Demelo era setelah itu sempat di PSM terus pindah lagi. Pindah lagi ya, iya. Miro Baldomento tuh orang Timor Leste ya? Betul. Iya. Oh, oke. Duetnya Kurniawan dulu. Ada satu lagi dulu, Coli Misrun ada. Coli Misrun betul. Bukan bermaksud apa-apa. Nggak, tapi beneran namanya Coli emang Misrun. Ya, sempat di Persikota juga. Persikota. Lamongan, di Lamongan pernah. Lamongan, ya, banyak tim. Tapi waktu itu Indonesia lagi peaknya sih. Oh iya, Seru gawat banget sih. ditonton. Menurut Anda tahun-tahun itu ya? Iya. Tahun-tahun kita Tahun-tahun kecil Bang itu? Jen Iya, masih iya. aktif Bang ya. Jen mau Iya. Oke. Tahun-tahun bolanya masih Mikasa. Iya, Tahun-tahun yang satu- sekarang Mikasa Attack of Titan kan. Ya, benar. Tahu nggak, Mat? Enggak. ya, ya Mamat doang itu gitu. nonton Kartun-kartun mah. kartun cuma Cibimaru Kocan. Ya. Dulu tuh sampai nonton PKT Bontang tuh seru banget. Kaptennya kumisan botak Donald. Jet Donald Jet Donald ala. Kipernya Sumardi. Sumardi. Setelah itu masuk tuh Martin Tau dan kawan-kawan tuh ada. Tapi sekarang jadi apa PKT Bontang? pupuk doang. Pupuk Kaltim kan itu. Dia bangun konsorsium di mana-mana, Bang. Pupuk tapi. Pupuk udah ada. Mungkin jadi tim padel. Ya, mungkin. Kemarin baru masuk di Fak-Fak. PKT, main bola Enggak, buku. Era IPL LPI ngikutin nggak LPI yang ada Yang Tangerang House. Dualisme. Tangerang Ya, House. Ya dualisme itu Dualisme. kan. Iya. Ngikutin itu kasihannya Andik Firmansyah sih yang kasihan. Iya. Ya, waktu dia baru bersinar di tackle Beckham. Yang dari Inggris tuh Lee Henry. Lee Henry dulu ada. Di Bandung mainnya. Bandung. Kayaknya itu titik justru aku udah nggak ngikutin Liga Indonesia lagi. Oh. Karena kalah lawan Bahrain 10-0 itu loh. Oh iya itu ya. Waduh, nangis. Yang kasihan itu Stevie Bonsapia tahu. Kenapa? Dia kan di ISL. Sehingga tidak masuk di timnas yang Iya. sebenarnya ini Iya. kan. Tapi kemudian diusir sama bapaknya, dimarahin sama bapaknya. Kok kalau tidak gabung sama timnas, gua bukan anak saya. Itu kan era-eranya Patrick Wanggai baru naik juga kan ya. Iya, Iya. tapi kan ISL semua tuh mainnya kan. Nah, sementara pemain IPL ya yang kalah 10-0 lawan Bahrain itu. Taufik ya, di Semen Padang tuh ada Hengki, Wahyu dari Wisanto. Persiba Bantul. Nah, terus ini dipanggil tuh Stevie Bonsapia, tapi kan dilarang kan, nggak boleh Karena bergabung ISL. sama bapaknya ancam. Akhirnya dia bergabung sama ini. Habis itu kan disepelekan di mana-mana, habis itu dibuang di mana-mana. Padahal demi Indonesia loh. Dia pergi bodo amat sama ini demi bangsa. Itu tuh bukan lumayan ya, sangat besar dampaknya menghambat Parah sih. perkembangan sepak bola Iya. Indonesia kan. Karena di 2007 tuh udah bagus loh. Bahrain Piala kita Asia kalahin, ya? iya Piala Bahrain kita kalahin, Qatar kita Piala Asia, kalahin, iya. iya. Oh, itu Korea hampir kalah lawan kita. Arab Saudi pusing lawan Arab kita. Saudi, wah. Jenri Pitoy waktu itu kita. Pitoy. Masa nggak lompat orang ini ya Allah. Ya, di situ tuh ada kekesalan sama Ismet Sofian tuh kan. Yang pelanggaran. Yoi, Yang baru Arab. masuk. Iya, pelanggaran. Nomor 14 itu tuh tackle gitu. Itu sempat kesel bener. Padahal waktu dulu tuh ngidolain karena kan Ismet ini saya pengangkut air. Iya. Saya pengangkut air. umpan dia kayaknya paling bagus di Indonesia Iya. deh. Back Apalagi kalau sayap. dibanding Uktumaniani kan membahayakan penerbangan. Wah, itu mah LED board yang di samping-samping itu hati-hati kalau waktu main. Karena kan diterang. Tapi menyenangkan ditonton. Wah, closing. Ada Gonzales. Zam. Terus senyum. Dia nggak jadi marah kita kan. Jadi marah. Senyumnya khas gitu kan. Iya. Berarti IPL itulah yang membuat udah malas ngikutin liga ya? Iya, karena kan sudah tuh hampir nggak ada yang jelas ya. Termasuk
mulai tertarik lagi waktu ada konsep marquee player. Marquee player. Tapi cuma sebentar doang ternyata. Marquee player waktu itu Essien, Carlton Essien, Cole, Ben. Odewingie. Darren Odewingie. Siapa tuh? Zokora. Primaveranya Juventus. Sissoko. Beltrame. Bukan yang Primavera. Beltrame Beltrame yang kemarin. Persib. Iya. Ini kan baru masuk kan ya? Siapa? Beltrame udah keluar. Udah keluar lagi. Iya. Oh. Sekarang dia main di Serie D atau Ada 2 pemain Juve, bahkan pelatihnya Angelo Alessio kan di Persija, bek kanannya Marco Motta. Marco Oh iya, Motta. Marco Motta. Marco Motta di Bandung ya Beltram, jadi Juventus semua tuh reuni di situ. Juventus. Selain itu siapa ya pemain Liga Italia yang di Sissoko di Mitra Oh, Kukar. Sissoko. Sissoko. Iya, ada Sissoko. Happy dia di sini karena kayak muslim kan dia pas Ramadan. Sama kan dia. kalau nggak salah John Obi Michael juga di sini, sempat di sini. Enggak. Essien. Enggak, setelah Essien Obi Michael Oh belum. ini dulu Enggak. ada. Jemba pernah. Oh, Jemba Jemba pernah Jemba, ada. iya. Jemba. Carlton Cole yang di Carlton Kasian Cole. tuh. Gol. Sama itu Sergio Siapa ya? Bali, Bayangkara. Sergio. Oh, yang Paulo Paul Sergio. Kayaknya di Bayangkara dulu dia. Iya, Ya Bayangkara. itu kan yang Primaveranya Portugal salah satu bakat bukan salah satu yang terbesar di Sporting Lisbon waktu itu kan. Iya. Di atas Quaresma sama Ronaldo dianggapnya. Berakhirnya di Bali. Tapi juara kan dia? Di Bayangkara Bayangkara juara. juara. Di Bali Tetap nggak bisa Di Bali Bang. juga. Bang, nggak bisa dibandingin Quaresma Ronaldo. Quaresma aja kita udah nggak bisa kebandingin sama Ronaldo, orang karirnya begitu. Ronaldo sekarang masih main. Kalau era 90-an dulu isu pemain gede cuma kayak wah ini temennya Recoba, ini temennya ini kayak Gonzales dulu kan gitu kan. Apa? Oh, Recoba temannya Temennya Messi. Gonzales. Gonzales. Dulu Gonzales Temennya tuh ada Recoba. berita kayak gitu. Roger yang pernah sih? Roger Milla. Roger Milla, Sama Mario Mario Kempes. Oh, dia kan pas di Pelita Jaya kan? Iya. Nana Onana. Nana Onana. Tapi itu udah Galataman Perserikatan udah gabung ya waktu. Udah selesai? Udah liga. Kan semenjak yang PSM itu juga udah gabung itu udah jauh. 98, 97, 98 kan sebenarnya. Serunya itu kan dulu ada wilayah 1, wilayah 2 ya. Betul. Finalnya 8 besar di GBK. Iya, itu So, Karena gue ingat tuh keluarga gue dari Malang ini Arema, jadi sepupu gue datang sama temen-temennya nginep di rumah gue di Ciledug. Nonton di GBK. Jadi pas pulang tuh dia kayak ongkosnya habis atau apa atau dulu masih ada Metro Mini 69 terus udah nggak ada. Jadi dia dari GBK ke Ciledug jalan kaki. Lu bayangin GBK ke Ciledug jalan kaki. Untuk nyanyi ini kan kami Arema. Panjang jalan tuh berlima ke rumah gue jalan sama kaki. era itu tuh waktu pertandingan gede gitu penonton bisa sampai di belakang pemain kalau tendang corner Di belakang ini, di belakang Di belakang garis. di belakang garis kayak Hakim garis. Iya. Offside nggak? Offside, Mas. offside tuh. Karena dihalangin tuh. Pemain juga kalau menendang Kang Punten mau nendang dulu. Digini-gini dulu kan. Geser ya. Geser gitu. Terus kalau penalti di belakang kotak penalti semua. Iya. Di belakang penalti. Itu takut banget ngegolin tuh kalau away ya. Ini ngegolin mereka ke sini habis. Sama Zaman tuh sepak bola. Sama jersey Bang, jersey dulu kan terbatas kan. Jadi Iya. kalau ada pemain tim pindah ditambal doang, diganti nama pemainnya, di plester dulu ada. Dijahit, ditiban, jahit ditiban pakai Timpe ya. jahit baru. Dan gitu dulu kan ada satu momen ketika jersey sat seragam semua yang Reebok ingat ya? Yang logonya Oh iya. logonya, apa namanya? PSIS Persebaya kan khas tuh. Reeboknya gede banget. Iya. Satu sama. Kopa G itu juga Kopa G. khas. Kopa G khas. Itu kayak Khas cuma juga. dikasih seragam terus ditempel Ada hijau-hijaunya logo. gimana gitu Iya. ya di sini-sini gitu. Iya. Ya, tapi kalau ngomongin liga kan sekarang liga sudah berkembang jauh ya. Ilik namanya Ilik ya. Ilik. Ilik. Iya, Super League. Super League. Super League. Indonesia League itu atasnya, Atasnya, ini Super liga League. paling utama, divisi paling utama Super League. Bawahnya Premier League. Di bawah Championship. Super League di bawahnya Championship di bawahnya Nusantara. Nusantara. Iya kan? Jadi katanya Iya. Mamat mau maju EXO. Mau. Iya. Mamat mau bikin klub Ketua. katanya. Oh, Ketua. Ketua apa? sama-sama PSSI. Amani. Saya kan kemarin digagalkan tuh. Oh, ini duet sama Samara nih rencananya. Mana ada kan calon Oh, sendiri-sendiri. sentimen. Emang Tapi kalau ngomongin ini udah ngomongin PSSI nih ya. Menurut Bang Ferry Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia nggak? Kalau ngelihat dari yang sekarang Nah, deh. Ya, Mau ini. deh. Oke. Yang keempat nih. Menarik sih. Awalnya tuh gue ngelihat chance untuk lolos di babak 4 itu lebih gede ya, sekitar round 60 sampai 65 ya. Tapi karena tuan rumah Arab Saudi dan kita segrup, peluang paling besar ya di round kelima. Kayaknya mustahil Arab Saudi nggak lolos, bukan karena timnya Ya, jago ya. bukan. Itu FIFA Club World Cup mereka semua yang bayar kok. Itu sponsornya Neom semua itu sana semua. Ya Dazon itu, Dazon itu. Itu kan perusahaan baru itu kayaknya beli semua duitnya duit Arab semua, maka bisa lisensi gratis. Dazon itu di kantornya di Riyadh.
Karena mantan bos gue di 4-4 tuh kerja di sana. Lu bayangin orang bule, orang fans Aston Villa, kalau dulu pasti Singapura kerja, kalau weekend ngajakin gue ke bar nonton apa, dia tinggal di Riyadh Oh, sekarang. pikir Amerika tuh dah. Enggak, labelnya. Dulu kan misalnya- Gol tuh punya dozen apalah, akhirnya sekarang ada di sini. Jadi kalau dibuka buku keuangannya itu jelas. Jadi makanya mereka kan long run nih. Makanya liganya dinaikin banget. Iya. Ujung-ujungnya mereka bisa jadi kompetitornya Eropa. Karena buat Piala Dunia. 2034. Karena kalau kemarin gue ke Riyadh terakhir tuh mereka udah ngebangun MRT terpanjang kayaknya di dunia, panjang banget tuh di Riyadh. Infrastrukturnya udah. Udah jelas semuanya. Karena pembangunan tuh lagi banyak banget. Lagi di- banyak, bahkan di daerah-daerah umroh gitu-gitu kan, perjalanan umroh Jadi- tuh ini bangun apa lagi sih, bangun apa lagi? Dengan investment segede gitu dan FIFA sudah tidak malu-malu lagi untuk menunjukkan kemesraan dengan Arab Saudi ya sulit lah. Ya negara-negara Jazirah Arab ngalahin ya. Pertandingan lawan Bahrain itu semua orang tahu itu nggak normal kan. Tuh. Jadi ya kecuali ya namanya si kulit bundar ini kan nggak bisa diprediksi Prediksi. 90 sampai 100%. Makanya saya lebih unggulin Irak sebenarnya di grup ini, karena Irak lagi di peak performance saya. Gue malah nggak usah target realistis apa ya, jangan muluk-muluk langsung Piala Dunia. Bisa masuk ke round 5 aja udah oke. Oke. gitu. Ya, Kita akan lawan Venezuela, Honduras. Tinggal tackle aja teriak Gambia. Laputa. Beres tuh. Tapi kan secara industri sebenarnya kita akan sangat-sangat mendapatkan banyak profit kalau Indonesia masuk Piala Betul. Dunia. Itu dia. Channel-channel sepak bola nih. Nah. Karena udah mulai duluan kan. Nah itulah kenapa saya bikin channel sepak bola. Jadi kalau nggak masuk Piala Dunia bubar itu. Ya kita coba adjust strateginya. Mungkin kita balik ngomong politik. Koci Kan udah ada Malaka. Malaka nggak ngomong politik. Yang ngomong politik totpol. Oh, Koci kan jurusannya ilmu politik itu. Lulusan ilmu politik dia. Politik dia. Iya. Oh ya. Kuliah di mana? Beli di Pramuka. Di jasa Belanda beli di Pramuka. Halo Koci, coach diomongin sama Mamat coach. Coach, kata Mamat Gak kamu apa-apa. lulusan Orang Pican aja bilang, si Casper dari mana? Si bilang, Coach Casper, pakai Pican anjing ya. Iya lah. Gue pernah pulang nih sepanjang jalan habis photoshoot buat Euro gitu sama dia. Coach gue nebeng dong. Nebeng. Dari keluar parkiran RCTI sampai rumah gue dirasun sama dia berdua kan. Set. Lagu Belanda semua. Oh iya. Lagu Belanda. Lu Lagu semua. Belanda. Lagu Belanda. Handphone ini bahasa bukan bahasa Inggris. Bahasa Belanda. Oh, lagu yang itu, nasi goreng. Ada tuh lagu itu. Kagak, dia tuh sepanjang jalan ngejelasin kayak ini tuh kayak best rock and roll orang Belanda. Dengerin deh. Dengerin, Coach gue kagak paham juga nih ngomong apaan. Iya. Bilang ada itu dengar Dodi Latu hari-hari aja. Siapa itu? Ambon-ambon Belanda. Kayak gaya-gaya Belanda kan. Pica-pica ya? Opa Simon Tahamata aja Si sekarang Mata. ngedidik karena kamu orang bermain bola harus batandang weh. Batandang. Timur masuk. Timur ngambek. Timur ngambek. Tapi sekarang Timur happy. Timur happy. Kalau dituduh fans center ngambek lagi saya. Tapi Bang Ferry kalau misalnya Indonesia lolos ya kan ya, untung klub-klub bola gitu ya. Tapi kalau konten-konten bola tuh pasti happy lah semua dengan konten yang ada. Tapi kalau ngomongin Indonesia lolos nih, kalau nyinggung ke daerah ke ranah politik dikit akan ada sesuatu yang apa gitu. Kayak misalnya kayak Oh iya, gue nggak mau ngejelasin secara eksplisit, tapi tahun 78 itu Argentina kan juara dunia tuh. Yes. Ya. Dan itu bersamaan dengan junta militer. Yang mana Johan Cruyff dipaksa nggak main, pemain timnasnya. Kalau lu menang lawan Argentina, habis tuh satu keluarga. set deh. Itu Dulu junta kan masih militer di Argentina. segitu ya, Nah, non-student. artinya apa? Bukan berarti Indonesia akan terjadi Iya, di iya, situ, iya. tapi ikatan bola dengan politik itu mau kita pisahkan pun nggak bisa, karena ini kan Iya. epicentrum terbesar massa kan. Iya. Kalau Habermas bilang tuh kan public sphere ya. Jadi kayak semua orang itu akan matanya mau era sampai manapun, bola ini pop culture yang bertahan paling lama loh. Iya. Yang dan tetap di level top tier populer. loh. Yes. Iya. Bahkan dari dulu dia jauh sebelum band pop itu kan populer ya, kayak sebelum era The Beatles, sepak bola udah terkenal, sepak bola masih bertahan sampai sekarang, dan makanya sepak bola itu sangat-sangat menggoda untuk para Mereka-mereka itulah ya. orang-orang yang emang berkecimpung di dunia politik yang kayak tadi gue bilang, Mamat mau maju PSSI, menggandeng siapa Mat tadi? Hah?
Ratu Tisa. Nggak ada. Gitu sih, Mat. Iya, Kan atau sendiri, menteri Mas. pengen jadi ketua PSSI itu it all make sense dalam hitung-hitungan politik kan. Makanya kalau Indonesia masuk di 2026, pertama apa yang terjadi kita nggak tahu, semoga tidak terjadi apa-apa. Yang lebih menarik, siapa yang muncul sebagai muka nantinya? Ya kan federasi. Oh iya, Mat. Ya, selama ini kan begitu. Oh nggak tahu aku. Kalau kalah, yang dihujat kita. Kalau menang, mereka yang maju. Mereka maju itu. Iya kan sebagai, ya misalnya kayak Argentina. Sebut nama Sebut deh. nama. Ketua federasi kan Pak Erick Thohir. Oh, Pak Erick Thohir berarti yang akan maju nih menurut Mamat. Iya kan dia representasi federasi sepak bola Indonesia dong. Jadi dia yang akan mencari perhatian untuk ini. Mudah-mudahan beliau bisa nahan untuk tidak ya. Maksudnya kalau kita ingat kemarin Argentina juara dunia baru yang kemarin, memang dari awal presiden federasinya kan tidak muncul kan. Nggak pernah ada presiden federasi Prince yang William juga nggak pernah Iya. muncul. Kemarin yang Argentina itu ketika mereka berpesta apa baru tuh. Iya, itu wajar. Betul. Bukan jadi Yang maksud sosok kayak sentral begitu. loh. Oh bukan, yang saya maksud begitu akan muncul di dalam yang kita semua juga tahu. Enggak, kita nggak tahu kok, Mat. Apa sih, Mat? Ya, apa sih? Tapi kan Mamat pernah bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, orang maling emas di Monasnya juga nggak ada yang peduli ya, Mat? Nggak pernah saya ngomong begitu ya. Cuma maksudnya pasti kalau Indonesia masuk Piala Dunia ya, ini kan hal yang pertama kali terjadi dalam sejarah kita ya. Iya. Betul kata Pak Fer, kita belum bisa prediksi akan seperti apa nih. Iya. Apakah akan penuh kekesalan karena ternyata ditunggangi lah, ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang lain, itu membuat masa ini jadi kesel. Tapi kalau itu semua tidak bermain di Piala Dunia, kalahnya kalah tipis-tipis lawan Inggris. Apalagi kalau kita kalahin Inggris kan. misalnya. Sulit. Juara dunia itu. Anda tidak mau? Tidak. Inggris. Wah, gimana? Dikalahin Indonesia. Ya happy sih, tapi kok Inggris bisa kalah. Saya udah berharap itu negara itu juara. Misalnya selesai. kayak gitu kan, akan siapa yang muncul, akan seperti apa, ekonomi kita juga akan seperti apa, itu berpengaruh kan. Tapi pasti trennya pasti positif lah, karena orang kan konsum. Ya Betul, nobar aja tuh, nobar. itu tuh kan akan Lolos dimana-mana. saya udah pasti happy. Iya, ekonominya tuh akan cukup tumbuh. Tukang spanduk laris besok kalau ada Piala Dunia. Nobar. Kayaknya orang lebih banyak bakal mesen bendera merah putih waktu itu sih. Nah, Dibandingkan 17 kemarin. Gak ada yang bandingin 17, Mas. Oh, dibanding apa? Dibanding apa, Bang? Dibanding hari ini. Oh, ya hari ini iya kan cuma kantor-kantor yang naik. Iya, itu yang maksud gua nggak ke arah kenapa separatis gini nggak separatis ngargai sih. Iya, nggak ngargai kemerdekaan itu. separatis. 17 Agustus tuh hari kemerdekaan. Mas. Betul. Tahu saya. Indonesia Kalau kalau jam emang 10 di rumah pegangsaan kan. Iya, baca proklamasi Soekarno dan Hatta kan. ya sudah. Oke. Udah. Lanjutkan baku hantam. Kita sudah sampai di satu segmen yang mungkin Bang Ferry akan terkejut mendengar celotehan dari Muti karena kita ada di Muk Trivia paling clear. Nah, ini Kasih Bang. dulu ke Bang Ferry ini apaan? Jadi ini konten data sih tentang Data. pemain. Kan Ferry Irwandia pakai bahasa yang pinter, Bro. Coba. Data. Coba deh. Coba deh. Coba Jadi deh. ini Coba, tentang coba. literasi dalam sepak bola. Jadi sepak bola itu unsur-unsurnya nggak cuma bola, gawang dan juga hakim garis. yang digeser-geser. Tapi ada juga trivia-trivia unik di sepak bola, yaitu nama-nama pemain unik, Bang. Oke. Nah, dan mungkin kita kasih satu contoh dulu ya. Betul. Yang mungkin akan menjadi pemain yang menurut Bang Ferry ini dia banget lah. Ada pemain dari Persela Lamongan, Bang. Nama asli ya itu Radikal Idealis. Radikal idealis. Ya, itu nama asli. Kayaknya kayak sama Bang Ferry yang politik kayaknya. Oke, jadi ini saya sudah mengumpulkan beberapa nama pemain unik dari seluruh belahan dunia. Yang pertama ini mungkin bisa jadi pantauan timnas Indonesia karena ternyata di Benfica ada pemain berasal dari Denmark yang sepertinya keturunan dari Indonesia. Oke. Tepatnya mungkin Sumatera Utara, Medan. Oh. Karena pemain ini bernama Alexander Bah. Alexander Bah gitu. Medan banget sih. Medan Alexander Bah. Kata Anda intelek itu. Alexander Bah. Bah. Gitu. Mungkin kakeknya orang Medan kayak. Iya, make sense. Iya, ini anak dikasih nama siapa? Alexander Bah. Oke, ya. Mungkin ini baru perkiraan. Spekulasi. Intelek Ini ada itu. juga pemain Prancis
sekarang dia nggak punya klub, masih nganggur. Tapi Kenapa bisa nganggur? nggak tahu, dia berantem sama bendahara klub mungkin. Umurnya 31 tapi ada di data juga. Oke. Mungkin bisa dipantau juga oleh timnas Indonesia karena sepertinya pemain ini keturunan Bali. Oh, keturunan Bali. Namanya Jason Bli. Tadi sekarang beli. Jason Bli. Beli. Berarti harusnya beli Jason ini ya? Bli Jason. Nah, Jason. ejaan Inggris kan Dibalik ya, nama keluarga. Ini orang-orang Australia yang udah lama tinggal di Bali ya? Iya. Beli nah, Jason, Ya. beli Jason, depan. beli Jason. Satu lagi, ini ada lagi. Ini dari Jepang, kayaknya keturunan Jawa. Keturunan Jawa. Jadi umurnya sekarang udah 27, Mat. Dia tinggalnya di Chiba, Bang. Chiba. Marukocan nggak sih? Iya, timnya di Vegalta Sandai. Vegalta. Sepertinya keturunan Jawa karena pemain ini bernama Takumi Mase. Intelek kata dia. Takumi Sangat Mase. Kita harus menjaga ini, memberikan referensi ke Bang Ferry yang intelek sesuai data. Karena Bang Ferry ini apa? Kalau namanya Takumi bukannya itu ya, Satria Baja Hitamnya. Masenya yang Jawa. Kotaro Minami. Berarti ini Satria Baja Hitam dari Jawa. Takumi itu kalau nggak salah apa? Takumi Minamino. Kuga. Oh, Kuga. Kuga Takumi. Minamino Takumi. Nggak, ini Satria Baja Hitam Kuga. Oh, betul Satria nggak? Baja Hitam. Saya nggak tahu, saya tahu hitamnya doang. Bajanya enggak. Bajanya enggak. Satria Bajaringan nggak? Ya, dengan berakhir ampung trivia paling clear ini. Data banget sih itu. Data lah, ini mah Intelek nggak? data. Intelek. Sampai Wonderkid loh terakhirnya. Iya, Jangan kan Wonderkid Wonderkid loh. tuh 17 tahun. Ya, seperti biasa ada satu pertanyaan yang kita tanyakan kepada semua tamu kita nih Bang Ferry ini. Satu pertanyaan tapi jawabannya mungkin bisa akan agak panjang atau berkelit-kelit. Karena pertanyaannya adalah apa arti sepak bola bagi Bang Ferry? Arti sepak bola buat gue ya, sepak bola itu selalu jadi hiburan nomor satu ya. Buat gue, jadi kayak memahami sepak bola itu memahami bagaimana dunia bekerja kan. Karena kan masa modern ini diiringi dengan sepak bola yang lahir kan. Kalau kita anggap masa modern itu ketika mesin udah berganti dengan udah ada industri, udah ada revolusi industri, dari situ sepak bola hidup dan jadi jejak sejarah untuk mengetahui bagaimana kondisi orang-orang di zaman itu gitu. Paling gampang belajar itu dari sepak bola, makanya ada kata-kata yang paling terkenal itu explain in the football terms, karena sepak bola itu bukan lagi budaya, dia udah jadi bahasa nih, supaya orang bisa paham sesuatu dengan cepat. Lu jelasin dong dalam bahasa sepak bola sih kayak gimana, segede itu sepak bola. Jadi menurut gue ya hal yang sangat, ya salah satu keajaiban dari peradaban umat manusia. Karena bertahannya ratusan tahun, Bos. Ya. Nah, apa arti pemerintahan begitu? Nggak ada di Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Padahal mau jawab nih. Jawabannya di belakang. Ini beres. Gua Tio Tomo cabut dulu. Oke. Saya Mamat. Bang Ferry, sampai jumpa di episode Speak Bola Biar Clear selanjutnya. Dadah.